Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Willy Sukmaning Tias, SST Eskep NS MKes selaku penguji 1 saya. Kemudian Pak Danang Tri Yudono Eskep NS MKep selaku penguji 2 saya. Kemudian Ibu Prasanti Adriani SSIT Eskep NS MKes selaku penguji 3 saya. Perkenalkan, nama saya Ardi Gunarto. Saya dari program studi keperawatan anestesiologi, program sarjana terapan, Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Hubungan Lama Operasi dengan Kejadian Post Anestesi Shivering atau PAS pada pasien pasca spinal anestesi di RSUD Haja Ana Lasmanah Banjarnegara. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Anestesi spinal adalah teknik anestesi yang dilakukan dengan cara memasukkan obat anestesi lokal melalui tulang punggung ke dalam ruang subarachnoid sehingga bercampur dengan cairan LCS. Kemudian, setiap teknik anestesi yang digunakan mempunyai efek samping yang harus selalu diperhatikan. Salah satu efek samping yang sering dijumpai pada teknik anestesi adalah menggigil. Kemudian, periode lama operasi dan anestesi berpotensi memiliki pengaruh besar yang menyebabkan proses kehilangan panas tubuh secara terus-menerus. Salah satu komplikasi yang muncul setelah tindakan anestesi berupa hipotermi. Kemudian menurut hasil wawancara pada tanggal 2 Januari tahun 2022 di RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara, ada kejadian shivering pada pasien post-operasi sebanyak 5 dari 10 pasien yang dilakukan tindakan spinal anestesi. Hal ini membuktikan adanya pasien yang mengalami shivering pada pasien post-operasi yaitu sebanyak 50% dari 10 pasien, yaitu 5 pasien. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada hubungan lama operasi dengan kejadian post-anestesi shivering atau PAS pada pasien pasca spinal anestesi di RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk tujuan umum untuk mengetahui hubungan lama operasi dengan kejadian post anestesi shivering atau PAS pada pasien pasca spinal anestesi di RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik pasien yang menjalani pembedahan dengan menggunakan anestesi spinal yang diobservasi di ruang pemulihan instalasi bedah sentral RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara. Kemudian tujuan khusus yang kedua adalah untuk mengetahui distribusi frekuensi kejadian shivering pada pasien pasca spinal anestesi. Untuk tujuan khusus yang ketiga adalah untuk mengetahui distribusi frekuensi lama operasi pada pasien pasca spinal anestesi. Kemudian tujuan khusus yang keempat adalah untuk menganalisis hubungan lama operasi dengan kejadian post anestesi shivering pada pasien pasca spinal anestesi di RSUD Hajah Ana Lasmanah Banjarnegara. Selanjutnya adalah keaslian penelitian. Peneliti menemukan 3 penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian ini, yaitu peneliti pertama adalah Dewi Masito tahun 2018 dengan judul Lama Operasi dan Kejadian Shivering pada Pasien Pasca Spinal Anestesi. Kemudian penelitian yang kedua adalah Widiono tahun 2020 berjudul Hubungan Antara Usia dan Lama Operasi dengan Hipotermi pada Pasien Pasca Anestesi Spinal di Instalasi Bedah Sentral. Kemudian yang ketiga adalah penelitian milik Resti Yuliana Putri tahun 2020 yang berjudul
hubungan lama operasi dan jenis operasi dengan kejadian post anestesi shivering pada pasien pasca spinal di ruang pemulihan bedah sentral RSUP Jamil Padang. Kerangka teori. Untuk kerangka teori merupakan alur dari teori-teori yang tertuang dalam bab 2 pada penelitian ini, yaitu tentang kejadian lama operasi dengan kejadian post anestesi shivering atau PAS pada pasien pasca spinal anestesi. Selanjutnya akan muncul kerangka konsep, yang mana kerangka tersebut merupakan konsep dari penelitian yang akan dilakukan dengan memunculkan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen penelitian ini adalah lama operasi, kemudian variabel dependen pada penelitian ini adalah kejadian post anestesi shivering. Hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian ini ada dua, ada HA dan ada H0. HA adalah hubungan lama operasi dengan kejadian post anestesi shivering pada pasien pasca spinal anestesi di RSUD Haja Ana Lesmana Banjarnegara. Kemudian H0-nya adalah tidak ada hubungan lama operasi dengan kejadian post anestesi shivering pada pasien pasca spinal anestesi di RSUD Haja Ana Lesmana Banjarnegara. Adapun jenis dan rancangan penelitian ini adalah menggunakan desain korelasi analitik dengan pendekatan cross-seksional. Korelasi analitik adalah suatu penelitian yang menghubungkan antara dua variabel pada suatu situasi atau sekelompok subjek. Sedangkan cross-seksional adalah jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali saja. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah di RSUD Haja Ana Lesmana Banjarnegara. Kemudian waktu penelitian mulai dari penyusunan proposal skripsi sampai dengan sidang hasil proposal skripsi. Alokasi waktu bulan Desember 2021 sampai bulan Agustus tahun 2022. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang dilakukan tindakan spinal anestesi di RSUD Haja Ana Lesmana Banjarnegara. Dalam satu bulan rata-rata pasien berjumlah 75 orang. Kemudian menggunakan teknik accidental sampling adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja pasien yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Nah, sampel yang digunakan sebanyak 75 orang. Kemudian kriteria sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah yang pertama, pasien yang dilakukan tindakan spinal anestesi di RSUD Haja Ana Lesmana Banjarnegara. Kemudian kriteria yang kedua adalah bersedia menjadi responden. Untuk kriteria eksklusi dalam penelitian ini, yang pertama adalah pasien mengalami komplikasi akut. Kemudian kriteria yang kedua adalah pasien tidak dapat menyelesaikan penelitian karena pasien meninggal dunia. Selanjutnya adalah definisi operasional. Untuk variabel umur, definisi operasionalnya adalah perhitungan usia pasien. Komponen ukur data rekam medis pada pasien. Kemudian hasil ukurnya yang pertama ada kanak-kanak, kedua remaja, ketiga dewasa awal, keempat dewasa akhir, kelima lansia awal, keenam lansia akhir, dan ketujuh manula. Dengan menggunakan skala ordinal. Kemudian variabel yang kedua adalah jenis kelamin. Definisi operasionalnya adalah pengelompokan berdasarkan gender pasien dengan komponen ukur data rekam medis pasien dengan hasil ukur yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki dengan skala nominal. Kemudian variabel yang ketiga adalah indeks massa tubuh.
Definisi operasionalnya adalah perhitungan yang didapatkan dari membagi berat badan dengan ukuran tinggi badan dengan komponen ukur data rekam medis pasien. Hasil ukurnya yang pertama kurus, yang kedua normal, yang ketiga gemuk dengan skala ordinal. Kemudian variabel keempat adalah lamanya operasi. Definisi operasionalnya adalah waktu yang dilakukan dalam pelaksanaan operasi. Komponen ukurnya adalah data rekam medis pada pasien. Hasil ukurnya 1. Cepat kurang dari 1 jam. Yang kedua sedang 1-2 jam. Yang ketiga lama lebih dari 2 jam dengan skala ordinal. Kemudian variabel yang kelima adalah shivering. Definisi operasionalnya adalah peningkatan aktivitas muskular yang sering terjadi setelah tindakan anestesi. Dengan komponen ukur observasi, hasil ukurnya 1 ya, 2 tidak dengan skala nominal. Kemudian jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode angket. Metode angket adalah suatu metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk mendapatkan informasi dan keterangan dari sumber yang berupa orang. Teknik pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari pasien pasca spinal anestesi di RSUD H. Andalas Manah Banjarnegara yang berupa data kejadian post anestesi shivering. Kemudian data sekunder diambil dari hasil pencatatan data rekam medik yang berupa jenis kelamin dan usia pasien di RSUD H. Andalas Manah Banjarnegara. Kemudian instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, peneliti meminta izin penelitian dari perguruan tinggi asal peneliti. Kemudian yang kedua, meminta surat rekomendasi dari Balitbank Banjarnegara. Yang ketiga, meminta izin ke direktur di RSUD H. Andalas Manah Banjarnegara. Yang keempat, melakukan pengambilan data pasien pasca spinal anestesi di RSUD H. Andalas Manah Banjarnegara. Yang kelima, melakukan identifikasi terhadap pasien di RSUD H. Andalas Manah Banjarnegara. Yang keenam, meminta izin dan menjelaskan tentang tujuan penelitian terhadap pasien tentang kejadian post anestesi shivering. Kemudian yang ketujuh, memberikan inform consent kepada pasien. Yang kedelapan, responden menandatangani inform consent. Yang kesembilan, peneliti melakukan pengambilan data kejadian post anestesi shivering pada pasien. Teknik pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui suatu proses dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap editing. Yang kedua, tahap scoring. Yang ketiga, tahap coding. Yang keempat, tahap entry dan cleaning. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat, penyajian data univariat berupa distribusi frekuensi masing-masing variabel. Penelitian yang meliputi variabel dependent dan variabel independent. Kemudian analisis bivariat menggunakan uji chi-square dengan derajat kepercayaan 95%. Jika P dihitung kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada hubungan antara dua variabel tersebut. Etika penelitian. Ada 3, inform consent, tanpa nama, dan kerahasiaan. Inform consent diberikan pada responden sebelum penelitian dilakukan dengan tujuan agar responden mengetahui tujuan penelitian. Apabila responden menolak untuk teliti, maka peneliti menghargai hak tersebut. Kemudian tanpa nama. Nama responden tidak perlu dicantumkan pada lembar kuesioner. Kemudian kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan responden dan data hasil penelitian tidak akan diberikan kepada orang lain dan dirahasiakan kecuali pada angka tertentu yang digunakan sebagai laporan hasil penelitian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.